Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Dwi Ramadi, MPM 2331286 dari kelas IF23C. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan halal. Makanan halal dalam Islam merujuk pada jenis makanan, minuman, dan bahkan makanan lainnya yang diperbolehkan dikonsumsi oleh umat muslim berdasarkan ketentuan agama Islam. Konsep makanan halal tidak hanya mencakup aspek sumber bahan makanan, tetapi juga meliputi proses produksi, penyimpanan, serta penyajian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sumber makanan halal. Makanan halal harus berasal dari sumber yang halal menurut syariat Islam. Ini termasuk hewan-hewan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi dan hewan yang disembelih dengan cara yang benar menurut ajaran Islam. Proses penyembelihan hewan halal harus dilakukan oleh seorang muslim yang memahami tata cara dan menyebut nama Allah di zabiha sebelum menyembelih. Proses produksi yang halal selain dari sumbernya, proses produksi makanan juga harus memenuhi standar kehalalan dalam Islam. Ini mencakup penggunaan bahan-bahan tambahan yang halal, pemisahan antara produk halal dan haram, serta menjaga kebersihan dan kualitas makanan selama proses produksi. Penghindaran dari bahan haram. Makanan halal juga harus bebas dari bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam seperti babi, alkohol, darah, dan produk-produk turunannya. Penggunaan bahan-bahan haram dapat membuat keseluruhan produk dianggap tidak halal untuk dikonsumsi. Penyajian yang sesuai syariat. Cara penyajian makanan juga penting dalam konsep makanan halal. Makanan halal harus disajikan terpisah dari makanan haram, tidak boleh terkontaminasi oleh alat atau peralatan yang Makanan halal harus disajikan terpisah dari makanan haram, tidak boleh terkontaminasi oleh alat atau peralatan yang digunakan untuk memasak makanan haram, serta disajikan dengan menjaga kebersihannya. Pentingnya kesadaran halal. Memilih makanan halal bukan hanya sekedar kewajiban agama, tetapi juga mencerminkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai seorang muslim. Konsumsi makanan halal diyakini membawa berkah, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memperkuat ikatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami definisi yang komprehensif tentang makanan halal dalam Islam, umat muslim diharapkan dapat menjalani gaya hidup yang sesuai dengan ajaran agama mereka, memastikan kehalalan dalam aspek konsumsi makanan dan mendapatkan berkah serta kebaikan yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, landasan hukum makanan halal dalam Islam. Makanan halal dalam Islam didasarkan pada landasan hukum yang kuat yang terdapat dalam Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan penafsiran para ulama. Berikut adalah beberapa landasan hukum utama yang mengatur makanan halal dalam Islam. Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan pedoman yang jelas tentang jenis makanan yang halal dan haram. Salah satunya ada di ayat 168 surat Al-Baqarah, yang artinya, hai manusia, makanlah yang halal bagi dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sungguh dia adalah musuh yang nyata bagimu. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ada hadis Nabi Muhammad juga memberikan petunjuk yang jelas tentang makanan halal. Rasulullah memberikan contoh-contoh konkret tentang makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh umat muslim. Misalnya, beliau memberikan petunjuk tentang cara penyembelihan hewan yang halal disebut sebagai zabiah, dan memberikan peringatan tentang dari makanan yang haram. Ijma atau kesepakatan ulama. Kesepakatan para ulama dalam mengenai makanan halal juga menjadi landasan hukum yang penting. Melalui proses konsultasi dan diskusi, para ulama telah menyepakati prinsip-prinsip yang mengatur makanan halal dan haram sesuai dengan ajaran Islam. Ijma ini memperkuat konsisten dan keabsahan hukum makanan halal dan masyarakat muslim. Kias atau analogi. Dalam beberapa situasi
di mana tidak terdapat nas atau dalil yang langsung mengatur tentang suatu masalah. Para ulama menggunakan kias atau analogi untuk menentukan hukum. Yang misalnya kita menentukan kehalalan atau keharaman suatu produk makanan yang baru. Para ulama dapat menggunakan analogi dari hukum-hukum yang sudah ada untuk masalah yang serupa. Dengan pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum makanan halal, umat Islam diharapkan dapat menjalani gaya hidup yang sesuai dengan ajaran agama mereka, memastikan kehalalan dalam aspek konsumsi makanan, dan mendapatkan berkah serta kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ada prinsip-prinsip makanan halal dalam Islam. Sumber makanan halal harus berasal dari sumber yang halal menurut syariat Islam, yang mencakup yang pertama, hewan yang halal. Makanan dari hewan yang halal dikonsumsi seperti unta, sapi, domba, dan ayam yang disembelih sesuai dengan tata cara Islam. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan namanya lainnya tidak termasuk dalam kategori haram atau dikonsumsi atau kontaminasi oleh hal-hal larang. Proses produksi makanan harus memenuhi standar kebersihan dan kehalalan Islam, yang mencakup pemrosesan. Makanan harus dilakukan dengan cara yang bersih dan tidak melibatkan bahan-bahan haram seperti alkohol atau bahan haram lainnya. Penyimpanan makanan halal harus disimpan terpisah dari makanan haram untuk menghindari kontaminasi. Terakhir, bahan-bahan haram makanan halal juga harus bebas dari bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam. Ini termasuk haram lintas agama, misalnya babi dan produk turunannya. Darurat, bahan-bahan haram hanya diizinkan dalam situasi darurat ketika tidak ada alternatif lain untuk dikonsumsi demi kelangsungan hidup. Penyajian dan kontaminasi. Penyajian makanan halal harus disajikan terpisah dari makanan haram. Peralatan masak dan penyajian juga harus bersih dan tidak terkontaminasi oleh bahan haram.